suci, suci, Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kita percaya bahwa setiap hari yang dijadikan Tuhan adalah hari yang penuh dengan berkat dan juga kemenangan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan dengan segala syukur dan terima kasih kami karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang begitu besar, tak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari
kami mengundang Roh Kudus Tuhan hadir di dalam hati kami, menyatakan kehendak Tuhan, sehingga kami dapat mengertinya dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Mohon berkat-Mu juga Tuhan atas hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpinnya, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan saja yang boleh disampaikan. Bapa, inilah hati kami. Mari Bapa yang bentuk hati kami untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini perenungan kita berjudul Harapan di balik pergumulan berat. Dan bagian Alkitab yang akan kita renungkan adalah dari Ratapan 3 ayat ke-17 sampai dengan ke-26. Saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Engkau menyingkirkan nyawaku dari kedamaian. Aku lupa akan kebahagiaan. Pikirku, lenyaplah kemuliaanku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan racun pahit dan kepahitan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah berada dalam suatu kondisi pergumulan begitu berat sampai-sampai kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan dan kita hampir kehilangan pengharapan? Hal ini yang juga dialami oleh Yeremia, seorang nabi Tuhan yang diutus untuk memperingatkan bangsa Yehuda akan dosa-dosa mereka. Tuhan menginginkan pertobatan, tetapi tidak ada satupun umat yang mau berbalik atau bertobat kepadanya. Dan pada akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel melalui bangsa Babel yang menyerang dan memporak-porandakan Yehuda. Saat Babel menyerang Yehuda, Yeremia berhasil lolos dari penangkapan tentara Babel. Di tempat pelariannya, Yeremia menyaksikan bagaimana hancurnya Yehuda. Api yang membakar dan menghancurkan rumah-rumah penduduk. Banyak mayat berkelimpangan di jalanan dan darah di mana-mana. Serta orang Yehuda digiring satu persatu menuju tempat pembuangan di Babel. Tentara Babel melakukan pembantaian yang luar biasa, peperangan yang berlarut-larut sampai menyebabkan bangsa Yehuda mengalami kelaparan yang begitu hebat. Situasi saat itu sangat mengerikan dan memilukan. Dari ratapannya, Yeremia mempertanyakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Yehuda yang begitu menderita. Seperti yang bisa kita lihat di Ratapan 2 ayat 20. Lihatlah Tuhan dan perhatikanlah kepada siapakah engkau melakukan hal ini. Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Apakah imam dan nabi harus dibunuh dalam tempat kudus Tuhan? Namun saat itu Tuhan terasa senyap. Tanpa tindakan untuk menolong bangsa Yehuda
yang disebut umat pilihannya. Dan dalam Ratapan 3 yang tadi kita baca, Yeremia mengungkapkan perasaannya akan hilangnya harapannya kepada Tuhan. Bahkan di ayat ke-19 sampai 20, Yeremia mengungkapkan kepahitannya kepada Tuhan. Namun Yeremia tidak hanya berfokus pada stres yang dialaminya. Ia memilih untuk menengok kembali ke belakang, berbalik mengingat kembali akan kasih setia Tuhan yang begitu besar di masa lalu, akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sudah membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, mengingat akan mujizat-mujizat besar yang sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa Israel sebelumnya, sehingga ia kembali mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Terlihat di ayat ke-21 sampai dengan ke-24. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Pengharapan Yeremia kepada Tuhan tidak sia-sia. Tuhan masih terus berkarya atas bangsa Yehuda. Setelah 70 tahun kemudian, bangsa Israel dibebaskan dan diizinkan pulang kembali ke tanah airnya. Bait suci Tuhan kembali dibangun dan kondisi bangsa Yehuda kembali dipulihkan. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan yang sama seperti Yeremia dan bangsa Yehuda pada saat itu. Pergumulan yang terasa begitu berat menekan. Mungkin karena permasalahan ekonomi, kesehatan yang tidak kunjung pulih, atau doa-doa yang begitu lama sudah kita panjatkan namun belum juga mendapat jawaban dari Tuhan. Atau pergumulan lain yang membuat kita stres, bahkan sampai membawa kita pada titik hampir kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Namun pada saat ini kita boleh belajar dari sikap Yeremia yang tidak fokus pada pergumulan kita, tetapi lebih memusatkan perhatian kita pada rahmat dan kesetiaan Tuhan. Senantiasa mengingat pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang sudah kita alami di masa lalu, serta memperhitungkan kebaikan serta kasih setia Tuhan sepanjang hidup kita. Memang kita tidak bisa tahu waktunya Tuhan kapan Tuhan akan memulihkan kondisi kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita bergumul lebih lama. Sama seperti Yehuda, baru setelah 70 tahun mengalami pembebasan dan pemulihan. Namun, Yeremia mau taat mengikuti prosesnya. Mari kita juga bersama-sama mau mengikuti prosesnya Tuhan dengan terus berpengharapan kepada Tuhan melalui doa-doa kita kepada-Nya. Tuhan mengerjakan karyanya dalam hidup kita melalui caranya yang misterius dan ajaib. Dalam setiap pergumulan kita, mari kita terus mengingat bahwa hatinya Tuhan begitu baik. Selalu ada harapan di setiap pergumulan kita. Seberat apapun itu, selalu ada janji pemulihan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Seperti
dalam Ratapan 3 ayat 26 yang tadi kita baca. Janji pemulihan disediakan bagi orang-orang yang senantiasa bertekun menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan berarti menaruh harap dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, serta memandang Dia sebagai satu-satunya sumber pertolongan, bukan yang lain. Tuhan yang sudah menolong kita di masa lalu adalah Tuhan yang sama akan menolong kita di masa kini dan masa yang akan datang. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dan terus memampukan kita untuk bertahan dalam pergumulan hidup kita, dalam pengharapan kepadanya. Jangan patah semangat ya Bapak Ibu. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari kita tutup perenungan kita pada saat ini dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Mari Bapa, ajar kami untuk senantiasa belajar untuk taat mengikuti proses yang sudah Tuhan kerjakan bagi hidup kami, yang kami percaya bahwa dalam setiap pergumulan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Tuhan terus bersama-sama dengan kami, dan pada waktu Tuhan yang indah nantinya Tuhan akan menyatakan kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sungguh indah pada saat ini. Kami boleh merenungkan firman Tuhan dan kami akan memanjatkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku.
lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa di surga yang kami kenal dalam kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Izinkan kami mengucap syukur atas berkat, kasih dan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami ada sebagaimana kami berada saat ini. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri hari yang penuh sukacita dalam minggu yang penuh berkat-Mu dengan menaikkan doa syafaat kami di Sabtu pagi yang indah ini. Pada kesempatan ini, kami bersatu hati untuk kembali memohon kemurahan-Mu. Perkenankanlah kami berdoa untuk orang tua, sahabat, dan saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena sedang mengalami sakit penyakit dan mereka yang sedang dalam proses pemulihan. Berikan kepada para hamba-Mu, kekasih kami ini, kuasa, kemurahan, dan belas kasih-Mu, bahkan mukjizat kesembuhan yang hanya milik-Mu melalui para dokter, perawat, alat, dan obat, serta makanan, minuman, vitamin, dan treatment bagi para orang tua kami, Ibu Sri Hartati, Ibu Sukarti, Ibu Syekh Murwani Rahayu, Bapak Sudono, Ibu Amirah, Ibu Sunarsih, Ibu Sukarni, Ibu Sumiem, Bapak Suhanto, Ibu Hartati, Bapak Sumarno, Bapak Amin Subagio. Doa yang penuh harapan kami panjatkan bagi saudara kami yang sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan. Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ananda Natania Widan, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunia Rosa Lestari, Ibu Diana Krisnandari, Pendeta Rudi Arianto, Bapak Astabudi, Bapak Indra Adi Nugroho, Ibu Tin Pardi Susanto, Ibu Sartini, Ibu Woro Cahyo, Ibu Deliana Estobing, Ibu Meiti Poli, Ibu Musrini Julius, Bapak Ruswadi, Ibu Ati Supraptiningsih, Ibu Sri Gati, Ibu Yohana Budiarti, Ibu Melinda, Bapak Immanuel Soekarno, dan Bapak Hermawan. Doa kami juga untuk keluarga jemaat, Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Bapak Suhirman, Ibu Tiarma Rita Sidabutar, Opung Angel. Berikan kekuatan iman dan ketahanan tubuh agar dalam sakitnya mereka tetap memiliki pengharapan hanya kepadamu, sehingga kesembuhan dan pemulihan Engkau genapkan sesuai waktumu. Kami juga memohonkan belas kasih-Mu untuk para sahabat kami dan juga hamba setiamu di jemaat Ebenezer yang saat ini sedang bergumul dan berjuang untuk mendapatkan pekerjaan
yang sungguh sangat tidak mudah di dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Berikan ketabahan dan ketekunan kepada mereka ini untuk dapat melalui pergumulannya sehingga memenangkan perjuangannya. Kami sungguh memohon pertolongan-Mu untuk mereka yang mencari pasangan hidup yang sepadan. Doa kami juga mendukung pasangan yang sudah bertahun-tahun menantikan buah kasihnya berupa momongan yang mereka sungguh dambakan. Kiranya Tuhan dengarkan dan kabulkan permohonan mereka seturut kemurahan dan kuasa-Mu. Juga bagi keluarga yang sudah Bapa karuniakan anak-anak yang saat ini sedang bergumul untuk dapat terus merawat dan mendidik anak-anaknya di jalan-Mu, kami mohonkan hikmat daripada-Mu. Kami juga mendoakan para duda, janda, mereka yang di PHK, yang sedang merintis usaha untuk alternatif mempertahankan hidup dan asanya. Kami juga berdoa untuk mereka yang terpenjara. Bapa, sumber pertolongan kami yang sempurna, kami berdoa untuk para adiuswo. Kiranya Bapa terus menyertai mereka dalam keterbatasannya untuk tetap sehat, penuh hikmat, limpahkan kekuatan iman, luberkan sukacita dan rasa syukur atas berkat, kasih, dan penyertaan-Mu selama ini. Kami juga terus mendukung para hamba-Mu yang dengan setia terus melayani dalam kondisi seperti saat ini dengan berbagai tantangan, hambatan, dan keterbatasan yang harus dihadapi. Para pendeta kami, Bapak Joko Sulistyo, Bapak Rudi Arianto, dan Ibu Adelia yang saat ini sedang menjalani tugas belajar di Yogyakarta, serta para majelis, pengurus komisi, bebadan wilayah, kepala kantor gereja, dan staf, kiranya Bapa perlengkapi dengan hikmat, sehat, semangat, dan berkat untuk senantiasa terus dapat melayani domba-domba-Mu dengan sukacita. Kami memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan agar para hamba-hamba dan pelayan-Mu Tuhan mampukan untuk terus dapat mengembangkan inovasi-inovasi bentuk pelayanan yang diperlukan serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Mampukan setiap pribadi para pelayan untuk terus dapat meningkatkan pelayanan kepada jemaat dan lingkungan di mana Tuhan menempatkan, agar kasih-Mu terus melingkupi mereka. Kiranya Tuhan menjaga dan memampukan pribadi-pribadi siapapun yang ikut serta dalam setiap pelayanan di jemaat-Mu untuk terus sehat dan semangat melakukan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga teringat akan saudara seiman kami, para jemaat yang sedang bergumul untuk mengurus perizinan dan berupaya keras dalam membangun gereja tempat mereka berkegiatan untuk memuliakan nama Tuhan. Berikan hikmat, kesabaran, kekuatan, dan jalan bagi para anggota tim yang ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan agar dapat merealisasikan kerinduan dan kebutuhan jemaat untuk memiliki tempat bersekutu memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga menaikkan syafaat kami untuk pekabaran Injil-Mu di muka bumi. Kiranya Tuhan terus menolong upaya pekabaran Injil yang bermaksud
memasyurkan namamu sampai ke ujung bumi, bahkan di alam raya ciptaanmu. Kami merindukan terciptanya perdamaian di dunia dan memohon kiranya campur tangan Tuhan selalu menyertai upaya perdamaian yang terus dilakukan berbagai pihak, di antaranya melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak lupa pula kami berdoa untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi dinamika yang ada. Kiranya kuasa Tuhan terus menyertai bangsa Indonesia dalam menghadapinya, agar ketentraman, keamanan, serta persatuan tetap terpelihara. Secara khusus kami berdoa untuk penyelenggaraan Festival Kending Gereja Kristen Jawa yang akan diselenggarakan pada bulan November tahun 2024, di mana Gereja Kristen Jawa Ebenezer sebagai penyelenggaranya. Kiranya Tuhan memberi hikmat dan kemampuan kepada panitia yang telah dibentuk untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga perhelatan ini dapat terlaksana dengan baik hanya demi kemuliaan namamu. Bapa di surga, inilah doa kami yang begitu banyak, yang bahkan mungkin doa kami lebih banyak yang tidak mampu kami ucapkan di hadapan-Mu. Tetapi kami mengimani bahwa Engkau Maha Mengetahui dan Maha Pemurah, yang mengenali domba-domba-Mu dan kebutuhan serta pergumulan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memenuhi kebutuhan kami sesuai waktu-Mu. Sungguh kami senantiasa bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami selama ini. Kami percayakan seutuhnya kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih setia. Hanya kepadamu kami memohon, karena Engkaulah Allah sumber pertolongan kami yang penuh belas kasih tak terselami. Kami melandaskan syukur dan permohonan kami semata hanya dalam tangan pengasihan-Mu melalui darah Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan doa yang Dia ajarkan, perkenankanlah kami menyempurnakan doa syafaat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.